Teman-teman, di kesempatan malam hari ini kita akan coba bahas materi dari sistem informasi produksi. Kita awali dari bagaimana kita melakukan sebuah pencatatan produksi, mulai dari budgeting, teman-teman. Nah, budgeting ini adalah bagaimana kita bisa menentukan titik awal atau budget kita untuk melakukan sebuah produksi. Dan bukan hanya untuk produksi saja. Nah, budgeting ini juga sepertinya kalau ingin diterapkan secara pribadi gitu ya, ini juga bisa. Nah, nah tujuannya buat apa sih pencatatan budgeting ini? Nah, supaya antara pemasukan dan pengeluaran, baik itu di usaha ataupun di pengelolaan keuangan secara pribadi itu bisa terkontrol. Misalkan usaha kita itu kira-kira dapat keuntungannya akan berapa tiap bulannya. Nah, kira-kira dari apa namanya dari keuntungan ada gak income pemasukan lain? Contohnya misalkan dari apa namanya biaya apa ya fee marketing misalnya. Kita misalkan menjual barang, nah kita punya keuntungan, akan tetapi kita juga punya bonus dari si pemilik barang. Nah, itu juga sama, itu sebagai pemasukan. Nah, kalau untuk pemasukan secara budgeting pribadi itu seperti apa? Contoh misalkan kalian perlu uang saku. Uang sakunya berapa tiap bulannya? Masukkan di sini. Kemudian kalian dapat insentif. Kemudian dapat bonus. Kemudian kalian punya pendapatan sampingan, misalkan kalian jual beli barang, misalkan. Atau misalkan kalian memiliki usaha jasa apa, silakan nanti masukkan di sini. Dan pengelolaan budgeting keuangan ini, itu tadi saya sampaikan, ini bukan hanya sekedar untuk pencatatan usaha saja, kan, tetapi kalau misalkan diterapkan di pribadi, bisa saja gitu ya. Dan ini sangat penting, gitu ya. Nah, di layar di sini kita sudah menampilkan layar Excel. Semuanya sudah file Excel ya. Sudah tampilannya dashboard Excel bukan? Iya Pak, sudah. Ya Oke. Pak. Nah, contohnya budgeting ini eh, saya catat tiap bulan, teman-teman. Nah, budgeting ini bisa dicatat tiap bulan atau misalkan per 1 tahun. Nah, itu juga silakan, tinggal kita tentukan sendiri. Nah, hanya saja yang saya contohkan di sini pencatatan keuangan, budgetingnya untuk usaha atau personal gitu ya, untuk di pribadi per bulan gitu ya. Nah, katakanlah ini pencatatan keuangan, keluar masuk uang, budgetingnya di bulan November. Nah, kita fokus di sini dulu teman-teman, di bagian kiri. Nah, di sini ada pemasukan, kemudian di sini juga ada tabungan, kemudian di sini ada di sampingnya ada tagihan, ada pengeluaran, kemudian ini ada rasio dan persentasenya. Yang atasnya di sini hanya grafik saja, grafik yang dihasilkan dari data-data yang ada di bawah yang tadi saya sebutkan. Nah, katakanlah seperti ini teman-teman. Ini ada pemasukan gaji, gitu ya, gaji. Nah, silakan masukkan di sini, gitu ya, pemasukan real ini. Sorry, yang atas dulu ya. Pemasukan di sini adalah katakanlah kita punya pemasukan, sorry, bentar. Oh, yang yang saya lupa. Yang atas ini adalah rekapannya. Nah, kita fokus di pemasukan aja dulu. Nah, gajinya, budgetnya silakan dimasukkan. Katakanlah di sini 2.000 misalkan. Atau dalam hitungan 1 juta misalkan boleh. Nanti tinggal ditambahkan aja. Ini jadi 1 juta ya. Ini jadi 20 juta ya. Nah, nanti teman-teman akan dapat file Excel ini untuk belajar ya. Sekarang teman-teman tinggal simak aja dulu bagaimana cara mencatatnya, cara menggunakannya.
Nah, selebihnya nanti teman-teman yang custom sendiri, sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Mau itu disesuaikan di usaha untuk produksi atau mau dijadikan pencatatan keuangan pribadi, silakan. Nah, ini kita nominalnya di apa namanya satuannya jangan ada desimal ya, biar tidak pusing. Ini saya hapus ya. Ini insentif 200.000, usaha rental, kemudian pendapatan sampingannya. Ini. Oh, harus diedit lagi ke sini. Nah, kita skip dulu aja. Ini satuannya ya. Kita ikuti saja biar biar tidak lama ya. Karena harus diganti sama di cash flow-nya. Nah, nah, perhatikan lagi teman-teman. Ini gaji. Tadi gaji budgetnya misalkan 2 juta. Nah, aktualisasinya ini dari mana? Nah, aktualisasi ini adalah berdasarkan dari cash flow. Saya zoom dulu ya. Nah, ini adalah pemasukan rekapan teman-teman. Gitu ya. Kita menargetkan bahwa gaji itu akan memperoleh 2 juta. Gitu ya. Atau 2.000 lah, 2.000. Kemudian insentif pada bulan November kita nanti akan direncanakan memperoleh 200. Kemudian di usaha rental kita akan memperoleh 600. Dan di pendapatan sampingan, usaha sampingan kita akan memperoleh 200. Nah, sehingga ketika ditotalkan pemasukan budgetingnya 3.000 teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti akan masuk ke main breakdownnya di sini 300. Sorry, 3.000 ya. Nah, 3.000 ini adalah dari mana? Nah, karena di sini kategorinya pemasukan, nah maka 3.000 ini adalah dari pemasukan. Pemasukan yang mana? Yang ini, teman-teman. Ya. Itu ya. Ini adalah budgetingnya. Nah, kita diperkirakan tiap bulan atau misalkan bulan November kita harus apa namanya memperoleh pemasukannya sebesar 3.000, teman-teman. Nah, di sampingnya di sini aktualnya. Aktual itu yang dari mana? Nah, aktualisasi keuangan pemasukannya ini berdasarkan dari cash flow, teman-teman. Nah, cash flow dari mana? Dari cash flow harian. Contoh di sebelah kanan, teman-teman ya. Nah, berdasarkan ini. Gitu ya. Ini satuannya saya hapus dulu ya, biar biar sama dengan yang tadi. Nah, contoh teman-teman perhatikan. Lihat, gaji berapa di sini? Aktualnya. Berapa? 2.010.000. 2010 ya, 2010. Nah, lihat sini. 2010 itu dari mana? Nah, kita coba apa namanya? Dikasih ciri aja ya, biar kelihatan. Gaji bulan November ada gaji 50, kemudian ini pemasukan bulan November tanggal 7 juga ada gaji. Kemudian ini juga sama. Nah, udah ya, berarti ada 3 nih. Ada 3 pengisian gaji pada bulan November ini. Ini tinggal dijumlahkan saja, teman-teman. Nah, secara sederhana menjumlahkannya seperti ini. Tambah. Nah, berapa totalnya? Sama nggak dengan yang tadi? Sama. Sama. Nah, artinya aktualitas di sini, teman-teman. Jadi aktualitas yang ada di pemasukan. Nah, aktualitas yang ada di sini, pemasukan, baik gaji, insentif, itu dari cash flow semuanya, teman-teman. Nah, contoh saja misalkan ini insentif. Insentif ini 350. Cek aja di sini. 300. Insentif. Cari aja. Nah, ini insentif.
Kasih warna biru hijau lah. Nah, 300 insentif 350. Ada gak insentif lagi? Nggak ada. Nah, sama ya. Nah, ini berarti melampaui dari target. Karena target budgetingnya bulan November 200. Nah, sementara kita dapat insentif di bulan November ini 350. Pak, kalau misalkan ada menambahkan insentif lagi bagaimana? Dimungkinkan ini pasti akan bertambah. Bukan hanya 350, tapi akan bertambah. Contoh misalkan seperti ini. Tanggal 21 November 2024 ya. Pemasukan, kita dapat insentif. Ini harusnya ada combo box sini ya. Nah, harusnya ada combo box seperti ini, teman-teman. Ini kenapa nggak bisa ya? Oke lah, diketik sajalah. Harusnya ini ada, nanti saya cek lagi ya, insentif. Oh, nggak bisa diketik katanya. Ini kenapa ya? Udah. Bisa. Oke, insentif kita tambahkan 400. Ini dihapus. Nah, 400. Berarti insentif itu tadi awalnya berapa? 300, 50. 350 tambah 400 berarti berapa? 7, 750. 350. Kita lihat ya. Harusnya ini bertambah. Nah, bertambah nggak? Bertambah. Bertambah. Itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi, budgeting ini adalah ukuran awal target kita akan memperoleh pemasukan. Nah, masukkan di sini. Pak, kalau misalkan pemasukannya mau bertambah, boleh nggak? Boleh, silahkan gitu. Contohnya apa? Misalkan pembayaran piutang misalkan, gitu ya. Ya, ada yang bayar hutang ke kalian. Nah, itu kan pemasukan sama. Masukkan aja di sini, gitu ya. Misalkan teman-teman yang ngutang-ngutangnya misalkan mau bayar tiap bulan misalkan 100. Nah, kalian masukkan aja di sini. Gitu apa namanya dijadikan pemasukan. Berarti nanti ada tambahan lagi pemasukan pembayaran piutang, gitu ya. Nah, dimungkinkan nanti si teman yang mau bayar bisa bayar 2 kali dalam 1 bulan itu, maka ya nanti akan melampaui target, gitu. Sama seperti halnya insentif ini dan gaji ini, seperti itu. Itu adalah teman-teman dari segi pemasukan. Ada pertanyaan nggak dari pemasukan ini? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke tabungan. Nah, tabungan ini juga sama, teman-teman. Ya, nah, pemasukan sudah dicanangkan, ditargetkan. Kemudian kita juga jangan sampai apa namanya pengelolaan keuangan justru tidak apa namanya tidak saving lah, tidak saving. Ya. Itu misalkan masa nggak ada dalam artian tidak ada tabungan misalkan. Nah, maka silakan teman-teman masukkan di sini. Contoh misalkan saya hapus dulu. Nah, untuk biaya kehidupan misalkan, katakanlah kalau biaya kehidupan ini untuk kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhan sehari-hari ya, apa yang maksudnya ya, kehidupan ini lebih ke lifestyle lah misalkan. Nah, silakan nanti anggarkan 300. Itu ya. Kemudian untuk biaya mobil misalkan, katakanlah untuk nyicil mobil misalkan. Kemudian buat keluarga, buat anak misalkan.
Kemudian untuk transport, tabungan, misalkan ingin beperjalanan, misalkan kalau istirahat ini khusus untuk jaminan masa tua, misalkan. Nah, ini kita sudah anggarkan, pos-poskan. Berarti dari pemasukan 300, nah bagaimana caranya dari 3.000 ini nanti bisa dipos-poskan untuk biaya tabungan ini, gitu ya. Nah, baik untuk kehidupan, mobil, keluarga, perjalanan, dan lain-lain. Nah, aktualisasinya bagaimana? Nah, ini aktual ini dari cash flow, teman-teman. Ya, jadi saya sudah contohkan gaji dengan insentif. Nah, berarti kalau tabungan bagaimana? Nah, di sini, teman-teman, di sini di kategori, di main kategori sudah ditentukan. Contoh, tabungan. Tabungan, kan ada pemasukan, ada pengeluaran, ada tabungan. Tabungan ini nih. Tabungan. Tabungan misalkan buat mobil. Misalkan. Mobil ini berapa? 100 ya? 100 gak? Lihat sini. Kelihatan? Ini tabungan aktualisasinya berapa? 100 bukan? 100, Pak. 100. Nah, kita tambahkan coba di sini ya. Berarti untuk berapa tadi mobil ya? Hmm. Tambahkan 300. Nah, berarti tadi tabungan tabungan buat mobil itu 100. Nah, ada tambahan lagi nih 100. Berarti totalnya jadi berapa? 400. Jadi 400. Nah, berubah nggak teman-teman? Berubah. Wah, gitu ya. Nah, tabungan pun sama teman-teman seperti itu. Nah, yang tagihan, nah ini juga sama, gitu ya. Nah, saya anggap kehidupan keluarga. Nah, kalau keluarga gimana? Ini kan kosong. Nah, berarti pencatatan keuangan pada cash flow khusus untuk tabungan, gitu ya. Nah, nggak ada buat keluarga, teman-teman. Coba aja lihat di sini, ada nggak buat keluarga? Nggak ada, teman-teman. Ya, itu. Ini bisa diganti nggak? Keluarga. Nah, ini diganti tadinya mobil diganti menjadi keluarga. Harusnya ini berubah. Yang mobil kembali ke 100, kemudian keluarga ada isinya 300. Berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah, gitu ya. Jadi nanti si cash flow ini sudah dibuat secara otomatis agar bisa menghitung kepada budgetingnya berikut dengan aktualisasinya bagaimana. Berarti kalau misalkan aktualisasinya belum mencapai budget ini, nah, maka ini belum bisa melewati. Jadi masih kurang lah gitu. Yang harusnya ditargetkan harus nabung buat mobil 200, nah kita baru baru nabung 100. Nah, berarti kan ada selisih 100 yang belum bisa dibayarkan. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi di pos-pos teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan punya uang saku, misalkan 1.500.000 katakanlah misalkan ya. Nah itu bisa aja dipos-poskan buat tabungan berapa gitu ya, buat beli kuota misalkan ya, buat beli motor lah katakanlah misalkan, buat beli motor misalkan saya harus punya motor pada saat sudah lulus misalkan berapa yang harus saya keluarkan dan saya tabungkan misalkan tiap bulannya. Silakan masukkan di sini. Gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kita lanjut ke sini ya, ke tagihan. Nah, ini juga tagihan juga sama teman-teman.
Oh, jangan dulu ketagihan ya. Ke sini aja nih, ke pengeluaran. Tadi sudah pemasukan, kemudian di sini tabungan, kemudian sekarang pengeluaran, teman-teman. Nah, pengeluaran juga sama. Baiknya dicatat, teman-teman. Taruh misalkan per bulan itu harus keluar uang 200 khusus untuk makan. Itu ya. Kemudian buat kesehatan misalkan ya, beli obat dan lain-lain misalkan, atau keperluan pribadi misalkan berapa, silakan masukkan, sehingga target pengeluaran bulanan ini harus 600, teman-teman. Pak, kalau misalkan mau spesifik gimana, bisa nggak? Nah, silakan aja masukkan di sini. Misalkan pengeluaran buat apa? Buat beli apa namanya, belanja bulanan misalkan, atau misalkan buat beli eh, apa namanya, alat-alat mandi misalkan, sabun dan lain-lain. Silakan bisa dimasukkan ke sini. Nah, itu juga termasuk keperluan pribadi gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal yang bersifat pengeluaran yang lainnya, silakan masukkan di sini. Transport, nah ini juga bisa teman-teman, gitu ya. Transport misalkan dalam 1 bulan ini harus keluar 100.000 misalkan, silakan targetan di sini. Nah, ketika teman-teman mengeluarkan uang, nah catat di sini. Misalkan, contoh di sini masukkan ya transport. Oh, atau jangan lupa soalnya bensin. Bensin itu harus keluar 150. Gitu ya. Nah, pengeluaran bensin. Nah, ini sebetulnya error, diketik saja bensin. Ini dikopikan sini. Saya baru beli bensin misalkan 25.000 misalnya. Ada nggak? Muncul nggak di sini bensin? Muncul, Pak. Muncul. Kemudian minggu berikutnya kalian beli bensin lagi. Sorry. Beli bensin lagi 10.000. Dicatat aja. Bertambah nggak? Bertambah ya. Bertambah, Pak. Oke. Bulan minggu berikutnya kalian beli bensin lagi. Nah, misalkan belinya berapa? 100.000. Bertambah nggak? Bertambah ya. Bertambah nggak? Kemudian beli bensin lagi, misalkan 50.000 lagi. Nah, bertambah lagi ya, teman-teman. Bertambah nggak? Bertambah. Nah, berarti di sini ada selisih, teman-teman. Budgetingnya, target kita pengeluaran bensin itu pada bulan November 150. Nah, karena melampaui target, nah harusnya di sini jangan sampai melebihi budget. Idealnya gitu ya, keuangan yang saving, yang selamat gitu ya, apa namanya, yang baik gitu ya, jangan sampai melewati apa namanya, melewati budgeting ini lah, karena kan kita sudah di pos-pos gitu ya. Nah, kecuali memang ada biaya-biaya yang bisa apa namanya, di hmm, bahasanya itu apa sih, di split lah, di split dari yang lain. Kan makan, perawatan kesehatan kan tidak tidak selamanya, apa namanya, tidak selamanya sakit misalkan, ya udah keperluan sekeperluannya aja, nggak akan mungkin nyampe 200, berarti kan ada selisih kekurangan dari perawatan kesehatan ini. Nah, ini disubstitusi ke bensin itu ya, apa-apa misalkan. Bolehlah seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya ini budget dan aktual di sini, ini adalah pencatatan kita. Budget adalah target kita ya. Sejauh mana keuangan itu harus bisa ditekan di akan berapa gitu ya. Nah, aktualitasnya berapa? Nah, ini yang ada di dalam cash flow. Nah, aktual di sini hanya merekap berdasarkan main kategori seperti itu ya.
pengeluar, saya kira teman-teman tidak akan bingung gitu ya. Pengeluaran, pemasukan, dan tabungan sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama gitu ya. Jadi ini aktual di sini merekap dari cash flow. Begitu pula dengan tagihan, teman-teman. Nah, tagihan di sini. Kalian misalkan punya tagihan, salah satunya listrik. Nah, itu kan biaya bulanan. Nah, biar masukkan di sini. Ini hanya kategorinya tagihan-tagihan aja lah, ya. Kemudian kalian beli kuota internet, misalkan tiap bulannya berapa. Nah, ini juga sama dengan apa namanya, dengan pengeluaran gitu ya. Hanya saja tagihan ini lebih ke tiap bulannya harus ada gitu, harus ada paling tidak sesuai dengan budget ini gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silahkan dari pembahasan cash flow ini. Ini grafik hanya menampilkan gambarnya saja ya, teman-teman. Saya kira ini nggak perlu dibahas sih, karena yang paling penting adalah konsepnya, teman-teman ya. Konsep dari cash flow ini bagaimana bisa direkap ke baik itu pengeluaran, pemasukan, tagihan, dan tabungan. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Sudah ngerti atau belum paham? Silahkan. Assalamualaikum Pak, saya Ali Sumantri mau menanyakan sesuatu. Ya, silahkan Ali. Itu untuk cara menghitung rasio dan measurement sih bagaimana Pak? Oh, yang ini ya. Ini hanya presentasi aja. Ini ya. Iya Pak. Nah, oke. Rasio measurement ini adalah persentase budget yang dianggarkan, kemudian ini adalah aktualisasinya. Nah, di mana rasio ini terdiri dari gaji untuk memasukkan, kemudian ini untuk savingnya, ya, saving berarti ini tabungan gitu ya, jadi untuk tabungan budget yang sudah dianggarkan ini 30%-nya. Kemudian ini khusus untuk makanan ya, dari pemasukan 7%, kemudian ini untuk tagihan bill 50%. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, di sini teman-teman. Ini file nanti akan saya bagikan teman-teman ya. Silakan nanti bisa dipelajari lagi. Nah, untuk menghitung budget di sini khusus untuk rasionya adalah, nah ini C2 ini yang sini teman-teman. Nah, ini karena ini dari gaji gitu ya, untuk pemasukan, perhatikan. Nah, ini teman-teman perhatikan di atas ya. C2, C22, C22 ini adalah ini nih teman-teman, ke gaji ya. Karena ini salary dibagi total teman-teman. Nah, ini teman-teman. Budget gaji dibagi total pemasukan. Itu ya. Nah, yang saving gimana? Nah, saving ini 30%.
Berarti ya, pemasukan dibagi tabungan. Nah, tabungan ini 900 dari mana? Nah, 900 ini adalah dari sini, teman-teman. Tabungan dari 900. Ini harusnya ada tambahan lagi ya. Bakal. Kalau jadi ini tabungan, ini ada kesalahan ya. Tabungan sama dengan ini. Oh, bentar. Ya, lanjut ya. Ini makanan. Makanan ini 7%. Ini dari mana? Pemasukan dikurangi ini. Dibagi, maaf ya. Dikurangi makanan ini. Itu ya. Kemudian bill, ini tagihan. Berarti pemasukan dibagi bill. Berarti totalnya ya. Nah, ini nih. Tagihan. Nah, ini tagihan 150 dari mana? Nah, dari sini teman-teman. Ya. Nah, dari sini. Ini bukan istilah aja, total mungkin ini. Harusnya gitu. Jadi ini, maaf, ini ada kesalahan. Tinggi pengeluaran tabungan sebenarnya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Aktual juga sama teman-teman. Jadi aktualitasinya berapa? Nah, tinggal nanti di apa namanya disesuaikan. Contoh misalkan yang bill ini nih. Nah, dibagi ini. Kan tadi yang dicari adalah apa namanya pemasukannya dibagi tagihan. Kemudian untuk savingnya bagaimana? Nah, ini tinggal bagi saving. Begitu apa namanya penjelasannya. Siapa tadi teh? Ali ya? Iya, Pak. Ya, seperti itu Ali. Nanti untuk lebih Terima lengkap, kasih, Pak. silakan Ali nanti dipelajari di apa namanya di laptop atau di handphonenya, gitu ya. Di sini semuanya ada rumusnya, teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitung supaya otomatis di sini? Nah, tinggal nanti dicek saja, gitu ya. Kalau khusus di sini nggak ada rumus, paling validasi aja. Tapi validasi juga ini agak sedikit apa namanya, ada sedikit error gitu ya. Tapi fungsi dari perhitungannya emang sudah benar ya. Ada lagi? Silakan. Nah, kalau tidak ada, saya ingin tanya, teman-teman, ketika teman-teman mengelola, ketika teman-teman memperoleh uang, apakah sudah dipos-poskan seperti ini atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, mulai dari sekarang, teman-teman, coba dicatat lah, gitu ya, dicatat di apa namanya, salah satunya di personal budgeting ini, supaya apa? Supaya keuangan kita itu bisa terkontrol gitu. Uang yang masuk itu banyak, tapi kenapa sering habis atau tiba-tiba jadi habis? Nah, itu kan tidak terkontrol. Paling tidak, kalau seandainya ada cash flow seperti ini, kita jajan jajan apa? Berarti kalau jajan pengeluaran gitu ya. Kita jajan bakso misalkan. Nah, berarti pengeluaran.
jajan bakso misalkan, tulis aja di sini, atau beli makanan, kategorinya kan beli makanan. Nah, komennya misalkan bisa aja beli bakso misalkan. Nah, kita beli bakso sekian. Nah, gimana caranya supaya bisa nanti direkap? Contoh, misalkan minggu berikutnya juga sama, kita melakukan pengeluaran. Beli makanan, kalau beli makanannya misalkan beli apa? Beli seblak misalkan. Nah, pengeluaran misalkan. Tapi kita punya pemasukan. Oh, dapat keuntungan dari usaha. Saya jual beli makanan misalkan, atau jual beli barang misalkan. Saya punya keuntungan dari jual beli barang, berarti kan pemasukan. Nah, cari aja. Nah, berarti usaha sampingan. Misalkan komennya apa? Misalkan keterangannya apa namanya, laba usaha jual barang apa gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa oh, kita minggu kemarin punya punya laba, punya keuntungan dari usaha. Nah, dari pencatatan cash flow ini kita tinggal rekap mana yang masuk ke pemasukan, mana yang masuk ke tagihan, mana yang pengeluarannya mana. Kemudian kalau kita saving, ah saya mah nanti buat wisuda teh mau mau apa namanya, mau membudgetkan dari sekarang misalkan 1 tahun, asapiraku saya nggak punya uang gitu ya buat wisuda gitu, buat buat apa namanya, buat buat ya buat wisuda gitu, buat beli baju pakaian misalkan ya, bau, atau misalkan buat transport misalkan pulang ke Tasik untuk wisuda, atau misalkan setelahnya pengen makan-makan misalkan dengan keluarga, pengen dianggarkan sekarang, boleh sekarang, silakan masukkan teman-teman. Misalkan di sini wisuda. Nah, biar nanti ketika pada saat wisuda kalian tidak usah pusing gitu ya. Karena apa? Ada tabungan ini, tabungan. Silakan nanti anggarkan di sini. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Wisuda misalkan katakanlah 500 gitu ya. Budgetnya. Nah, kita menganggarkan di bulan ini. Nah, berarti tabungan masukkan di sini wisuda. Kopi wisuda. Nah, wisudanya misalkan menganggarkan 100 misalnya. Nah, berarti tabungan wisuda ada 100 di sini. Tuh, ya. Ada ya tambahan. Kemudian bulan berikutnya atau minggu berikutnya mau nambah lagi misalkan, mau nabung lagi buat wisuda misalkan 50.000, 50, nah harusnya di 550. Nah, berubah kan? Jadi 150 gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Harapannya teman-teman setelah ini teman-teman sudah memikirkan lah paling tidak supaya menjaga keuangan keuangan kita baik gitu ya, tidak kolab misalkan, tidak ada ceritanya kalau misalkan dicatat seperti ini pas masuk tanggal tua misalkan ya, kita tidak usah pusing lagi gitu ya, karena apa, paling tidak ada ada saving lah, ada tabungan. Nah, atau misalkan tabungan biaya tak terduga misalkan, bisa aja silakan gitu ya, dianggarkan, atau misalkan buat liburan misalkan, jadi nggak pusing lagi teman-teman. Dan apa namanya, budgeting ini teman-teman sekali lagi bukan hanya untuk usaha saja gitu ya, tapi untuk pribadi juga, untuk mengelola keuangan, saya rasa ini juga penting gitu. Oleh karena itu teman-teman mulai dari sekarang gitu ya, kalau seandainya belum, nah silakan teman-teman rencanakan keuangannya di budgeting teman-teman gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Ada pertanyaan lagi Kak? Silakan sebelum saya akhiri. Ada? Ada nggak? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke. Terakhir teman-teman ya. Ke
sudah kepikiran nggak gimana caranya nilai aktual di sini 150. Perhatikan ya. Nilai aktual di sini 150. Bagaimana caranya data 150 ini bisa sinkron, bisa sama dengan yang ada di sini, di cash flow ini. Sudah kepikiran belum? Sudah kepikiran nggak? Contoh, misalkan wisuda ini ya, wisuda. Nah, ada lagi di sini. Nah, wisuda. Mau nambahin berapa buat wisuda? Mau nambahin berapa? 200, Pak. 200. Tadi awalnya berapa? 150 ya? Iya, Pak. 150. Berarti total kalau ditambah 200 berapa? 350. 350. Kita lihat ya. Benar gak 350? Betul, Benar. Pak. Benar. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya supaya bisa sinkron dengan cash flow tadi? Ada yang pernah belajar nggak dulu waktu di SMA tuh? Ada yang tahu nggak? Ada? Pakai rumus, Pak. Pakai rumus. Ya, rumus apa? Rumus bertambahan. Kalau rumus tambah-tambah bisa, tapi harus di manual ketika nanti ada penambahan apa namanya kategori baru. Barusan kan saya nggak nambah-nambah secara otomatis kan ya. Pernah dengar rumus sum if nggak? Sum. Pernah, Pak. Sum. Pernah, Pak. Kalau if pernah nggak? Pernah, Pak. If pernah. Kalau sum if pernah nggak? Belum, Pak. Sum if. Nah, yang barusan itu menggunakan sum if, teman-teman. Pak, bedanya apa? Sum if dengan sum if dengan if biasa. Atau bukan sum if ya, tapi ya benar sum if dengan. Nah, perhatikan. Ini secara ini saya skip dulu di tampilan ini ya supaya teman-teman bisa fokus. Perhatikan di sini. Tabungan, di copy saja lah biar cepat ya. Ini saya hapus. Kemudian di sini cash flow-nya ya. Ini saya pindahkan ke sini dulu lah. Biar teman-teman bisa fokus ya. Nah, saya pindahkan dulu ke sini supaya teman-teman bisa lebih paham lah. Ini tanggal. Main kategori ya. Jenis kategori keterangan nominal misalkan. Nah, gini. Contoh Nah, ini buat pengeluaran, tabungan, pemasukan, tabungan. Nah, udah aja lah ini dulu. Ini nominalnya dihapus dulu. Pengeluaran tadi buat wisuda, pengeluaran berarti makanan ya. Makanan, beli bakso ya.
kemudian tabungan buat wisuda, pemasukan gaji ya, tabungan buat mobil misalkan ya. Nah, wisuda nggak ada keterangan misalkan ya. Gaji, gaji, gaji bulanan misalkan, mobil apa ya? Nggak ada keterangannya misalkan. Nah, perhatikan teman-teman. Ini masih kelihatan nggak? Masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, fokus ya. Bentar. Soalnya ini agak apa ya? Agak kompleks nih. Biasanya kalau di SMA itu yang saya ketahui pakai rumus if mungkin. Pernah bikin rumus if gini nggak? Pasti harusnya bisa nih. Rumus if ini pernah nggak bikin? Pernah Pak, tapi Pernah. Nah, kalau ini karena ini ada kategorinya yang mana? Nah, wisuda, gaji, mobil, dan lain-lain. Nah, ini kan ada kategorinya. Saya ingin menjumlahkan tabungan pengeluaran untuk wisuda saja. Contoh misalkan seperti ini. Perhatikan. Sum if. Nah, sum if. Nah, pakai S teman-teman. Kalau sum if ini khusus untuk kriterianya satu. Misalkan kriteria satu itu bagaimana saya ingin menjumlahkan pemasuk. Contoh sini aja sebelum ke yang ini ya. Ini agak-agak kompleks nih. Perhatikan ya. Pengeluaran, pemasukan, tabungan. Nah, ini pakai rumus sum if, teman-teman. Kriterianya cuma satu. Apa? Pengeluaran, pemasukan, dan tabungan. Itu kan satu. Kalau ingin menjumlahkan mah, contoh ini pengeluaran. Kita ingin menjumlahkan pengeluaran. Berarti kan tadi ditambah-tambah seperti ini nih. Perhatikan. Oh, nominalnya belum ada ya. 250, 150. Nah, jumlahkan pengeluaran. Berarti kan ditambah-tambah. Pengeluaran mana? Ini. Tambah. Ada lagi pengeluaran nggak? Oh, nggak ada. Sudah. Tabungan. Oh, tabungan wisuda dan tabungan mobil. Ditambah-tambah kan seperti ini. Kemudian, pengeluaran. Oh, ini salah nih. Bahwa kalau pemasukan berarti hanya ada satu berarti ini. Gimana kalau seandainya ada tambahan lagi nih pada bulan November tanggal 6 ada lagi pemasukan. Tabungan ya. Wisuda 200.000. Harusnya kan ini bertambah. Benar nggak? Kebayang nggak teman-teman? Ya, Pak. Ya, kebayang Pak. Tabungan kan ada berapa nih? Ada 3 nih. 100 tambah 150 tambah 200 yang baru. Berarti kan harus ada tambah lagi di sini. Nah, kalau seandainya ditambah-tambahkan seperti halnya ini nggak akan bisa menjumlahkan secara otomatis seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, maka ini harus dipakai rumus, teman-teman. Nggak bisa dijumlahkan secara manual satu-satu seperti itu. Karena kan cash flow ini kan pasti akan bertambah ke bawah. 1 bulan November ini. Belum nanti kalau misalkan teman-teman mencatatnya dalam 1 tahun. Berarti kan bukan bulan November saja. Nanti akan ada Desember, akan ada November, akan ada September gitu ya. Nah, maka kriterianya nanti akan banyak lagi gitu ya. Maka ini harus pakai rumus, teman-teman. Rumusnya adalah sum if. Jadi kita menjumlahkan berdasarkan kriteria rank. Perhatikan rumus ini nih. Sum if dalam kurung rank itu yang mana? Yang ini, teman-teman.
Nah, kriterianya mana? Nah, kriterianya adalah pengeluaran. Sum kriteria, nah perhatikan, kalau ada sum rank, berarti itu adalah rank kolom yang angka, nilainya angka. Ini teman-teman, blok. Nah, kalau sudah, enter. Pengeluaran berapa? 100 ya? Pengeluaran. Iya, hanya ada satu. Pengeluaran. Kita tambahkan lagi ya. Misalkan makanan. Beli seblak 100.000. Nah, harusnya ini bisa bertambah, teman-teman. Nah, kenapa pertanyaannya? Ini kenapa tidak bertambah? Gitu ya. Nah, kita coba cek lagi rumusnya apakah ini pasti ada yang salah. Sum if, sum rank. Nah, ini coba ke bawahkan. Kriteria pengeluaran, kemudian sum ranknya adalah okay. Benar nggak 300? Ini 200 beli makanan bakso, kemudian pada tanggal 7 November ada beli makanan lagi nih, beli seblak 100.000. Totalnya jadi 300. Misalkan ada lagi nih pengeluaran. Contoh, kebutuhan misalkan ya. Misalkan beli kaos misalkan. Oh, sorry. Bukan beli kaos ya. Kebutuhan pakaian ya. Beli kaos misalkan ya. 50.000 lah. Bertambah nggak? Oh, salah input. Misalkan beli kaos itu harusnya 250. Bertambah nggak? Lihat. Perhatikan di sini nih, teman-teman. Bertambah nggak? Bertambah, Pak. Berdasarkan kriterianya ini, teman-teman. Pengeluaran. Berarti kalau pemasukan bagaimana? Tinggal nanti ini di copy, teman-teman. Pemasukan ada 50. Benar nggak? Lihat pemasukan. Nah, ada 50 ya. Benar nggak? Oh, ternyata ini salah ada pemasukan lagi, teman-teman, di bulan November tanggal 9. Misalkan insentif kerja. Insentifnya misalkan berapa? 500 misalkan. Totalnya jadi berapa pemasukannya? 550. 550. Sama nggak? Sama nggak 550? Sama ya? Sama. Oke. Begitupun tabungan buat wisuda. Buat wisuda ya, tabungan. Ini tabungan wisuda 100. Kemudian tabungan berikutnya buat beli mobil 150. Kemudian buat wisuda lagi 200. Silakan aja ini totalkan, teman-teman. Ini ditambah tabungan buat mobil, kemudian buat wisuda lagi. Sama nggak? Kenapa bisa beda? Tabungan. Nah, ini ada perbedaan nih, perhatikan. Tabungan di sini 350. Oh, perhatikan teman-teman. Nah, karena tabungan di sini buat wisuda yang atas itu tidak kehitung. Karena ke bawah. Nah, jadi ini harus ke atas kan. Nah, gimana caranya supaya ini tidak ke bawah? Perhatikan sini. Tuh. Nah, ini juga sama nih, tuh ke bawah. Ya. Nah, maka ini supaya tidak ke bawah, ini harus bernilai absolut. Jadi harus pakai dolar, teman-teman, di sininya nih. Supaya apa? Supaya kekunci. Nah, itu ya. Pemasukan 150. Oh, ini satu lagi ya, teman-teman. Ini juga sama dikunci ya.
Nah, ini teman-teman. Tabungan tadi 450 sama gitu ya, pengeluaran 550 ya gitu. Nah, ini baru satu kriteria teman-teman, mencari pengeluaran, pemasukan dan tabungan. Gimana cara kita bisa menghitung yang lebih spesifik? Misalkan tabungan yang 450.000 itu apa saja sih di sini? Nah, silakan di sini tinggal pakai rumus apa? Sum if, pakai S sekarang mah teman-teman. S di sini adalah mewakili banyak, gitu ya, banyaknya kriteria. Tambahkan ini sum rank ini adalah sum rank. Nah ini kemudian kriteria rank. Nah ini kriteria yang pertama adalah kategori. Nah, kriteria yang kedua adalah ini, sorry. Kriteria rank kedua adalah ini. Kriteria ini di sini. Kemudian oke. Sorry. Coba ulangi lagi ya. Ini agak lebih kompleks. Teman-teman semuanya ada yang sip malam nggak? Ada apa sebagian? Jam seberapa? Mulainya jam berapa? Jam 8.30, Pak. Oke, kita 10 menit lagi lah, izin ya. Sum rank ini, sum rank ini, sum rank. Kriteria rank 1 ini kriteria ini masuk ke budget. Kita coba kita sum if biasa dulu ya. Kriteria sum rank berarti ini. Salah. Sum if kriteria ini kemudian sum rank ini. Nah, teman-teman, ini wisuda total, targetnya 500, tapi baru terkumpul 300. Nah, 300 ini adalah benar gak wisuda? Kita lihat, ini wisuda 100. Kemudian ini pakai warna kuning aja biar kelihatan. Kemudian ini baru 100 ya, 200 lagi ada nggak wisuda? Nah, ada ini 200. Nah, 200 sama 100 300. Benar. Kita coba tambahkan lagi ya di bulan November. Ini ada tabungan wisuda lagi, teman-teman. Harusnya ini harus bertambah ya. Bertambah 200 lagi ya. Berarti total jadi berapa harusnya? Kalau tambah 200. Jadi berapa? 500. Berapa? 500. 500. Buat wisuda saja ya. Nah, ini pertanyaannya. Ini lihat. Tadi ketika rank itu sampai sini teman-teman. Ya, harusnya tadi itu ranknya sampai bawah teman-teman.
atau bisa sampai bawah lah boleh itu. Biar nanti ketika ada penambahan data bisa dihitung. Nah, total jadi 500 ya. Padahal pengeluaran itu bukan hanya buat wisuda, tapi ada untuk tabungan itu bukan hanya wisuda, tapi untuk ada lagi itu tadi apa sih? Mobil ya. Ini 150 mobil. Nah, ini sama tabungan gitu ya, mobil 160 benar ya? Benar, Pak. Kita coba tambahkan ya di sini. Tambahkan 50 lagi. Berarti totalnya di berapa yang mobil? 200. 200. Sama ya. Total tabungan berapa? Ini di sum aja. 700 Pak. 700. Sama nggak dengan yang di atas? Sama ya. Nah, intinya teman-teman, rumus kriteria, menjumlahkan kriteria itu ada sum biasa gitu ya, menjumlahkan, kemudian ada sum if, kemudian ada sum ifs. Nah, ketika datanya sudah kompleks banyak kriteria, kita bisa gunakan sum if ini teman-teman, pakai S. Tapi ini saya coba pakai sum if biasa, bisa teman-teman. Karena apa? Karena di sini yang dicari hanya ini saja nih teman-teman. Gitu ya. Karena yang berdasarkan kriteria apa namanya main kategori ini saya kira sudah ditemukan, sehingga karena kita membutuhkan wisuda saja gitu ya, karena ini sudah diklasifikasikan, ini bisa menggunakan sum if juga gitu ya. Dan ada lagi teman-teman, dsum. Nah, ini juga sama, dsum ini menjumlahkan berdasarkan kriteria. D di sini adalah data teman-teman, database. Dsum database sum gitu ya. Ini fungsinya sama dengan if, dengan sum if, kemudian dengan sum gitu ya, dsum gitu ya. Jadi sum itu sebenarnya banyak teman-teman, bukan hanya sum biasa gitu ya. Mungkin yang sering kita gunakan adalah sum biasa. Padahal ketika kita ingin menjumlahkan suatu data dan ada kriterianya seperti halnya ini, saya ingin menjumlahkan wisuda, saya ingin menjumlahkan tabungan mobil. Nah, itu kan ada kriterianya. Saya ingin menjumlahkan tabungan wisuda saja gitu ya. Nah, maka kriterianya adalah wisuda. Seperti itu teman-teman ya. Terakhir teman-teman ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Tidak ada Pak. Cukup? Cukup teman-teman? Cukup. Cukup. Oke. Nanti teman-teman silahkan tinggal dipelajari file ini gitu ya. Pada intinya adalah sama gitu ya, antara yang saya contohkan ini dengan yang ada di sini teman-teman. Ya. Karena di sini ada gambar, kemudian ada banyak tabel yang lainnya, dikhawatirkan pusing gitu ya, geser-gesernya. Nah, pada intinya pemasukan pengeluaran ini sama dengan yang saya contohkan ini, teman-teman. Nah, ya. Kemudian yang contohnya yang di bawah, baik itu pemasukan atau tabungan, karena dicontohkan hanya tabungan gitu ya. Nah, itu sama dengan ini. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi silakan teman-teman dieksplor materi ini yang nanti akan saya bagikan. Silakan teman-teman manfaatkan apa namanya budgeting ini gitu ya, untuk digunakan bukan hanya untuk usaha saja gitu ya, karena kita sambil kerja magang gitu ya, kan, tetapi bisa digunakan khusus untuk pengelolaan keuangan pribadi juga gitu ya, dan tidak ada salahnya, itu juga semakin baik gitu ya. Jadi teman-teman bisa berliterasi lah, literasi keuangan mulai sejak dini gitu ya, sejak sekarang sebelum nanti pada akhirnya teman-teman ini bisa digunakan di keuangan keluarga. Demikian itu yang bisa disampaikan teman-teman di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama ya.